Jamaah rahimakumullah, semoga di pagi yang cerah, karena di Jember pagi ini pagi yang cerah ya, menjadi pagi yang penuh dengan keberkahan buat kita. Tatkala banyak manusia berangkat meninggalkan rumahnya menuju tempat-tempat hiburan, ke taman-taman kota, ke taman-taman wisata, kita berangkat menuju ke taman-taman surga. Dan semoga ilmu yang kita dapat nantinya menjadi bekal buat kita untuk benar-benar menuju surga Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, tema kita hari ini bukan mengembosi orang-orang yang mau nikah. Karena sejatinya Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda itu untuk segera menikah. Beliau mengatakan, ya ma'syaras syabab, wahai kaula muda, man istata' minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka hendaklah menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah ini salah satu benteng pertahanan yang indah bagi kaum laki-laki untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Fa in lam yastati, yang gak mampu, dia tidak punya biaya untuk menikah. Apa yang harus dia lakukan? Fa alaihi bisawm. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hendaklah dia berpuasa. Banyak yang mau menikah karena tuntutan birahi. Karena cerita-cerita indah tentang kelezatan pernikahan. Sehingga tidak sedikit yang memasuki mahligai rumah tangga, yang menikah tanpa punya persiapan yang cukup. Dengan berjalannya waktu, akhirnya banyak rumah tangga yang gagal. Banyak laki-laki yang gagal menjadi suami. Dan tidak sedikit wanita yang gagal menjadi istri. Di antara penyebabnya adalah memang tidak memiliki bekal yang cukup dan tidak mempersiapkan diri. Teman-teman yang kerja sekarang di kantor nih, mereka sekolah. Bahkan ada standarnya. Harus punya ijazah SMA atau harus punya ijazah S1. Subhanallah. Ini hanya untuk pekerjaannya. Dari jam 7 sampai jam 4 mungkin mereka bekerja. Terus ada liburnya, ada cutinya. Sedangkan menjadi seorang suami itu 24 jam. Nggak ada liburnya jadi suami. Nggak ada cutinya. Tapi untuk yang seperti itu, ternyata kita nggak sekolah, kita nggak belajar. Sekolah SMA, sekolah S1, mekanik, elektronik, atau apa, elektrik. Tahu-tahu melamar seorang perempuan. Enak banget tentu. Emangnya mau diapain tuh perempuan? Perempuan itu bukan mobil, bukan motor, bukan listrik di rumah kita, bukan. Dia makhluk hidup yang kita bawa ke rumah kita. Jamaah rahimakumullah, maka kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jal menyebutkan akad nikah ini dengan sebuah perjanjian yang berat. Nggak main-main. Kalau ada MOU yang dibuat, ada kontrak yang kita teken tatkala kita masuk kerja, ya mungkin kita bisa aja, ya kalau nggak mampu, kita putus kontrak. Kita tidak lanjutkan kontrak. Tapi gimana sama bininya orang? Sama anaknya orang? Ya, kita akan baca nih surat An-Nisa ayat 20-21 agar kita faham dengan hakikat pernikahan ini. Nah, tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه
بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم وأخذنا. ميثاقا غليظا. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu. Nah, tuh perempuan mengambil perjanjian yang kuat. Tidak seperti na'udzubillah dunia pelacuran. Dia janji berapa, 1 jam, 2 jam, bayar sekian, selesai. Bukan. Nggak seperti itu pernikahan. Ada perjanjian yang kuat yang engkau harus mempertanggungjawabkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang perjanjian yang kuat ini, itu tadi ikatan pernikahan. Di mana di situ ada mahar, ada serah terima, ada seorang wali yang mengatakan kepada dirimu, wahai fulan bin fulan, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf atau tasrihin biihsan. Aku menikahkan engkau atas perintah Allah Azza wa Jalla agar engkau merawat, menjaga putriku dengan cara yang baik, atau engkau lepas dia dengan cara yang lebih baik. Subhanallah. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu kalimat satu perjanjian yang kuat yang dengannya perempuan yang haram jadi halal buat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha fin nisa. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. Rawahu Muslim. Bertakwalah kalian wahai para suami dalam urusan istri-istrimu itu. Kalian mengambil dia, membawa dia, mengeluarkan dia dari rumah orang tuanya, dibawa ke rumahmu, dibawa pergi oleh engkau. Dengan amanah dari Allah. Ada amanah. Nggak main-main. Kalau orang-orang berbicara jabatan itu amanah. Pekerjaan di kantor itu amanah. Istrimu amanah. Bahkan bukan amanah yang diberikan oleh manusia. Nabi SAW mengatakan bi amanatillah. Amanah dari Allah. Dititipkan tuh perempuan kepadamu amanah. Bukan orang tuanya. Tapi Allah Jalla Jalaluh. Dan kalian halalkan tuh perempuan dengan kalimat Allah Azza wa Jalla. Nggak main-main. Oleh karena itu, nih para suami jangan takut sama mertua. Nggak enak sama mertua. Nggak enak sama bapaknya istri. Sama ibunya istri. Yang mungkin bapaknya istri, ibunya istri tidak mengetahui bagaimana perlakuanmu kepada istrimu. Tapi Allah Azza wa Jalla tahu. Allah nggak pernah tidur. Allah senantiasa mengawasi semua kalimat yang keluar dari lisan. Itu tercatat. Ahibati fillah. Di mana ikatan pernikahan ini tidak dikatakan mitsaqan ghalidha. Antum tahu nggak di barat tuh sampai hari ini masih banyak tuh orang-orang yang kumpul kebu. Bukan kumpul manusia. Manusia kumpul kebu. Mereka nggak mau menikah. Karena na'udzubillah mereka faham pernikahan itu berat kata mereka. Oh banyak urusannya ini itu sudahlah kumpul seperti binatang saja. Na'udzubillah min dzalik. Ketika amanah diberikan karena engkau manusia. Engkau bukan kerbau. Tapi sekali lagi kadangkala kita mengidolakan orang-orang yang kumpul kerbau. Kembali kepada ikatan pernikahan yang disebut mitsaqan ghalidha. Ini anak perempuan yang dilahirkan oleh ibunya. Kemudian disusui.
kemudian dirawat, dididik, diajarin sampai besar, sampai bisa bekerja, sampai bisa masak, sampai bisa ngebaca Quran, ibadah macam-macam. Lalu engkau datang ke rumahnya, engkau mengatakan, saya meminang anaknya ibu. Taib, maharnya berapa? Maharnya 10 juta. Maharnya 100 juta. Maharnya 200 juta. Apakah semua yang kau berikan itu dapat menggantikan capek, lelahnya orang tua itu perempuan? Subhanallah jemaah. Nah, maka Allah ingatkan, ini perjanjian yang besar loh. Di mana sang orang tua yang awalnya memiliki itu anak perempuan, yang anak perempuan itu harus taat dan patuh sama orang tuanya tatkala menikah dengan dirimu dan engkau menjadi suaminya, dia menjadi istrimu, maka surga dan neraka itu perempuan adalah engkau. Dan bicara mitsaqan ghalidha, Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab ayat 7 dan 8 menjelaskan di sana tentang perjanjian yang Allah ambil dari para nabi, dari para utusannya. Dengan kalimat yang sama Allah sebutkan. Nah, mungkin kita baca. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Itu para nabi. Allah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, perjanjian yang besar, yang kelak mereka akan ditanya. Para nabi akan ditanya tentang umat. Apakah benar mereka telah melaksanakan tugas mereka? Telah menyampaikan segala yang Allah wahyukan? Atau ada yang disembunyikan? Apakah mereka sudah bermuamalah dengan umatnya dengan cara yang baik dan benar? Itu para nabi bakal ditanya. Dan para suami bakal ditanya. Mungkin engkau merasa tidak banyak rakyatmu. Iya. Kalau mungkin engkau punya satu istri tanpa anak, engkau akan ditanya tentang istri. Apakah engkau sudah melaksanakan tugas? Sudah, Ustaz. Memberikan nafkah, apakah hanya itu tugas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang apa yang kalian pimpin. Warrajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang laki-laki pemimpin di keluarganya, di rumah tangganya, dan dia bakal ditanya. Dia bakal ditanya tentang apa yang dia pimpin. Kalau semua orang itu bakal ditanya secara umum, gimana dengan suami yang memiliki perjanjian? Dan perjanjian yang tidak main-main. Kalau kita lihat perjanjian antara dua perusahaan, siapa yang menyaksikan? Ya, antara mereka. Tapi ketika pernikahan, semua orang menyaksikan. Semua orang tahu. Dan Allah menyaksikan.
Dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin atas apa yang dia pimpin. Hafidha am dayya'ah. Dia jaga atau dia mensia-siakan apa yang dia pimpin. Hatta yus'ala rajulu an ahli baiti. Sampai seorang suami akan ditanya tentang keluarga. Apa tugas suami yang terbesar? Dia mendidik istrinya. Bukan hanya sekedar ngasih makan sama istri. Ngajarin istrinya. Dikasih ilmu nih istrinya. Gimana suami akan berbagi ilmu kepada istri sedangkan dia nggak punya ilmu. Dia nggak belajar. Ilmu yang dia pelajari selama kuliah nggak berguna untuk diajarkan kepada istri. Berguna untuk bekerja di perusahaan. Tapi nggak berguna untuk menjadi seorang suami, kadang-kala seperti itu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Tahrim ayat 6. تفضل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Jadi berat jadi suami itu. Sedangkan kita melihat di masyarakat, suami-suami yang tanggung jawab duniawinya kepada istrinya aja tidak menunaikan, apalagi akhirat. Dia harus menyelamatkan istrinya dari api neraka. Karena semua akan melewati neraka. Tatkala disampaikan kepadamu, kita akan melakukan perjalanan. Suami ini kasih tahu, kau mau bawa istri sama anak-anakmu, kita mau lewat nih ya. Nanti di sana ada perampok. Nanti di sana banyak binatang buas. Nanti di sana nggak ada warung ya. Di sana ada hal-hal yang membahayakan. Kadang-kala ada longsor, ada batu yang menggelinding dari gunung. Kita harus melewatin itu. Ketika disampaikan itu kepada seorang suami, maka dia akan persiapkan, dia akan duduk bersama istrinya. Kita harus siap-siap nih. Anaknya dikasih tahu, bawa bekal. Kalau semua anak bawa makanan ya, nggak mungkin bapak semuanya yang bawa sendiri. Kita akan jalan kaki nih. Kita nggak akan naik mobil. Dan ada banyak ular di sana. Persiapkan tongkat. Ada ular pukul. Itu suami akan mempersiapkan keluarganya dengan persiapan yang matang. Karena udah dikasih tahu yang akan kita lewatin seperti itu. Gimana kalau yang akan kita lewatin adalah api neraka? Yang kata Allah Azza wa Jal, wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdi. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan melewati. Akan melewati neraka. Ada sirat, ada jembatan yang lebih tipis dari rambut. Yang lebih tajam dari pedang. Yang melewatinya bukan dengan keahlian,
dan keterampilan, tapi dengan amal soleh. Jadi kalau ada suami-suami yang santai menjalani kehidupan ini, maka gak pantas sih jadi suami. Di sini bukan waktunya istirahat. Di sini bukan waktunya bersenang-senang. Di sini waktunya berjuang. Ahibati fillah. Seorang suami, dia kadangkala harus berada di tengah. Dia sebagai suami dan sebagai anak dan sebagai bapak. Dia harus melihat amanah-amanah yang dibebankan kepada dia. Kadangkala ada suami yang sibuk ngurusin istrinya, lupa sama orang tuanya. Ada juga suami-suami yang Masya Allah sangat berbakti sama orang tuanya. Sangat berbakti kepada ibunya secara khusus. Tapi sama istrinya dia menelantarkan istri. Ada yang Masya Allah sama anaknya, cinta banget sama anaknya, peduli banget sama anaknya. Sama emaknya kurang. Sama kakek nenek itu anak juga. Maka seorang suami harus duduk melihat. Dia buka lembaran tugas-tugas dia. Yang pertama dia lihat, oh aku bertugas nih, aku punya orang tua. Taib. Lembaran kedua, oh aku punya kakak beradik, aku punya kerabat, aku punya saudara. Yang aku harus menyambung silaturahim dengan mereka. Di sini, oh ada istri. Yang aku ambil dia dari orang tuanya. Dia bukan boneka. Dia bukan patung. Dia manusia yang punya perasaan. Dia lihat sini, oh ada anak-anakku. Sehingga dia mengemban tanggung jawab yang besar. Makanya ada suami yang masih sibuk bermain-main setelah dia menikah ya. Oke, gak ada masalah. Ketika engkau punya waktu, seorang suami mau main futsal ya, dia mau goes, dia mau olahraga, tafadhol. Hal-hal yang mubah. Tapi jangan lupa dengan tanggung jawabmu nih. Jangan sampai engkau lebih mementingkan hal-hal yang tambahan. Jadi kalau sekolahan itu ada ekstra. Ada pelajaran ekstra. Jangan engkau sibuk dengan pelajaran ekstra. Tapi pelajaran yang wajib engkau abaikan. Ahibati fillah. Bicara seorang anak kepada orang tuanya. Maka ingat. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW. Man abar. Siapakah orang yang aku harus berbakti kepada dia? Kata Nabi SAW. Ummuk. Ibumu. Terus ibu. Terus ibu. Terus bapak. Setelah itu yang dekat. Yang lebih dekat lagi. Engkau punya kerabat. Engkau punya istri. Engkau punya anak. Perhatikan hal itu. Berkaitan dengan kakak beradik dan kerabat kita. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menjaga silaturahim. Bahkan beliau mengatakan, Bullu arhamakum walau bisalam. Basahi tali rahim kalian walaupun hanya sekedar ucapan salam. Jangan karena engkau sudah menikah, orang tua diabaikan, silaturahim diputuskan. Jangan. Jangan gara-gara istrimu, hubunganmu sama orang tua, hubunganmu sama kakak beradik jadi rusak. Jangan. Kedatangan istri ini memperindah kehidupanmu. Menghiasi taman-tamanmu. Bukan merusak. Bukan membuat bunga-bunga di tamanmu menjadi layu. Nggak boleh. Kau harus bijak. Berkaitan dengan istri, ini yang kita bahas nih. Gauli istrimu dengan cara yang baik. Dengan cara yang ma'ruf. Di mana cara yang baik, Ustadz? Belajar. Karena banyak orang ini tidak belajar tentang bagaimana menggauli istri. Yang ada, dia menggauli istrinya seperti bapaknya menggauli ibunya.
Kalau bapaknya baik, insya Allah anaknya jadi baik. Dia memuliakan ibunya. Dia tahu bapakku ini sangat sayang sama ibuku. Nggak pernah berkata-kata yang kotor. Nggak pernah mukul ibuku. Nggak pernah ribut di rumah. Maka nih anak ketika menikah, insya Allah modal dia dengan mencontoh orang tua. Tapi kalau ternyata bapaknya pulangnya malam. Padahal selesai kerja jam 3. Tapi sampai rumah habis isya. Karena masih bermain ke tempat kawannya. Bapaknya datang jam 3. Mandi-mandi sebelum maghrib udah kabur lagi. Nah ini anak niru itu nantinya. Karena dia rasa, oh ini yang ideal udah kayak gini. Aku melihat bapakku seperti itu ketika menggauli ibu. Bapakku banyak kawannya. Kadangkala habis isya tuh kawannya datang ke rumah bapak ya. Ngobrol ini itu, ibu yang bikinin kopi ini terus. Ini tamunya bapak nggak pulang-pulang kecuali jam 10 malam. Engkau akan memandang, oh berarti seperti itu menjadi suami yang baik. Istri yang baik yang nyiapkan makanan buat tamu. Akhirnya terjadi pergantian generasi yang tetap buruk. Karena nggak sekolah. Emangnya kita diajarin di sekolah kita bagaimana menggaulin istri dengan baik? Nih, na'udzubillah. Kadangkala yang dipelajarin itu pendidikan seks. Pendidikan seks yang diajarin. Bukan pendidikan menjadi seorang istri, bukan pendidikan menjadi seorang suami, bukan pendidikan menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, enggak. Yang diributkan sekarang ini bagaimana anak-anak itu sudah memahami tentang pendidikan seks sejak dini. Subhanallah. Kenapa harus itu? Ya karena banyak yang berpikir kehidupan ini hanya seperti kehidupan binatang. Yang lihat bagaimana ayam jantan menggauli ayam betina. Kucing jantan menggauli kucing betina. Apakah itu yang Anda diajarkan? Maka gauli istrimu dengan cara yang baik. Gimana belajar lagi? Makanya perlu sekolah. Kadang-kadang Anda berpikir, ya, dan ini mungkin sudah mulai difikirkan oleh pihak KUA, pihak Depak, ya, pihak yang di bawah Depak lah, seperti pengadilan agama. Mereka tuh capek ngurusin orang-orang yang cerai. Mereka capek melihat orang-orang yang ribut. Pengadilan agama tuh ngantri. Anak pernah sekali ke pengadilan agama, sekali. Enggak, 3 kali anak ke pengadilan agama. Yang pertama untuk menjadi saksi perceraian. Yang kedua untuk sidang penggantian nama di buku nikah. Itu anak lihat wajah orang-orang yang berangkat ke pengadilan agama itu, wajah orang-orang yang susah. Tapi kalau antum ke KUA, Masya Allah wajahnya wajah yang berbahagia, bersenyum di sana sini. Mereka mulai berpikir bagaimana yang nikah ini dapat bimbingan untuk menjadi seorang suami, untuk menjadi seorang istri. Kenapa nggak diajarin di kuliah sebenarnya? Bukankah yang menjadi slogan dan moto kita adalah menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan takwa. Makanya tidak sedikit orang-orang yang sukses menjadi kepala desa, nggak sukses menjadi kepala rumah tangga. Sukses menjadi kepala seksi, kepala biro, tapi nggak sukses menjadi kepala rumah tangga. Sukses. Seperti itu pula ada perempuan-perempuan yang sukses dia menjabat sebagai menteri, sukses menjabat sebagai bupati atau apa aja lah jabatan yang ada. Tapi nggak sukses. Menjadi seorang istri nggak sukses dia. Menjadi seorang ibu nggak sukses. Kenapa? Karena memang nggak dipelajari. Yang dipelajarin pendidikan seks. Subhanallah. Kalau kita belajar kitab fikih ya, belajar agama Islam itu, jadi awalnya kitab toharo, sholat, nanti akan sampai kepada kitabun nikah.
Setelah bicara kitab tijarah, kitab usaha, dagang, iyalah orang mau nikah kan, sebelum nikah bicara dulu tuh bagaimana berusaha, berdagang. Nanti tahu-tahu ketemu kitabun nikah. Ketemu nih akhirnya. Aku alhamdulillah udah paham bagaimana bekerja yang halal ya. Bagaimana menjadi seorang pegawai, bagaimana menjadi seorang pengusaha. Aku sekarang mau naik nih tingkatannya. Kemana? Ke babun nikah, pintu pernikahan. Aku mau masuk ke sana. Udah punya persiapan nih. Maka kembali bicara menggauli istri dengan cara yang baik. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 19. Nah, silakan dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Allahu Akbar. Ini jemaah. Ada surat di dalam Al-Quranul Karim namanya Suratun Nisa. Surat perempuan-perempuan. Secara khusus Allah berbincang tentang mereka. Tentang hak-hak mereka. Tentang kewajiban para lelaki terhadap mereka. Kemudian masih ada yang mengatakan Islam ini mendolimin kaum Hawa. Kenapa? Karena mereka tidak diberi kebebasan. Ya, mereka dikasih batasan supaya tidak dibodoh-bodohin oleh buaya-buaya darat, supaya tidak dilecehkan oleh serigala-serigala berbaju domba. Allah jaga tuh perempuan agar tidak diperjualbelikan tubuh, agar tidak dieksploitasi kecantikan dia. Maka Allah kasih aturan. Baca nih. Di akhir ayat ini apa kata Allah? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah perempuan-perempuan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian nggak suka sama istri. Iya, terjadi suami nggak suka sama istrinya, benci sama istrinya, ternyata itu hal yang lumrah. Terus gimana? Ceraikan dia, pukul dia. Jangan dikasih nafkah dia. Nggak seperti itu. Sabar. Suami dituntut sabar. Iya. Sabar. Siapa yang nyuruh? Allah Azza wa Jalla. Perempuan itu bengkok. Ini para suami akan mendapati kekurangan-kekurangan istrinya. Itu biasa. Maka tugasmu sebagai komandan, tuh anak buah yang dibawa kepemimpinanmu, engkau punya tugas mentraining mereka. Nih kalau bicara contoh Kapolres, tiap Senin ngadakan apel, kasih nasihat, kumpulin, dipanggil ya, kasih ujangan, kayak gitu pemimpin. Dan engkau sebagai pemimpin juga kayak gitu. Kalau engkau benci nggak suka, panggil, kasih nasihat, sabar, disuruh sabar. Bisa jadi yang kau benci, Allah menjadikan banyak kebaikan di sana. Karena terkadang kita ini mengikuti nafsu kita. Mungkin mendapati istri Ustaz, istri anak nggak pandai memasak Ustaz.
Ternyata sama ibunya dulu nggak diajarin masak. Ya sekarang masak ini Ustaz, kadangkala garamnya kurang atau lebih. Suruh masak ayam kadangkala keras. Terus gimana? Ya sabar. Kenapa engkau meminang dia? Pasti ada kelebihan di perempuan ini. Maka tetaplah melihat kepada kelebihannya. Bukan memandang kepada kekurangannya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh tuh laki-laki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Pokok istrinya beriman. Ini kita bicara beriman. Makanya kalau pilih istri itu yang beriman. Yang secara agama, ya paling tidak dia melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Maka gimana kita mau benci? Ini istri anak taat Ustaz sama Allah Ustaz. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, Masya Allah Ustaz. Ya ada kekurangan lah dalam dia menghormatin anak, menghargai anak. Lihat ada kekurangan dia. Jangan dibenci. Lihat kepada kelebihannya. Haibati fillah. Ingat tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Ya, yang ideal seperti itu. Yang sering kita dengar kalau lagi acara pernikahan, dibacakan surat Ar-Rum ayat 21. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Iya, itu yang ideal. Tapi kadangkala angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Ya, mau gimana? Jalani kehidupan ini. Ahibati fillah. Ketika ada seorang perempuan yang dia menjawab pertanyaan suaminya, di mana sang suami bertanya kepada istrinya. Dan suami ini terkenal di kota Madinah suka menceraikan istrinya atau istrinya suka gugat cerai sama dia. Banyak perempuan nikah sama dia gugat cerai. Sang suami ingin membersihkan nama baik dia dengan mengatakan ini masalahnya perempuannya ini nggak cinta gitu. Ketika sang suami tanya kepada istrinya, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, engkau suka nggak sama aku? Karena dipaksa istrinya, apalagi diminta dengan nama Allah, akhirnya terus terang istrinya mengatakan, enggak, aku nggak suka. Aku nggak cinta. Ya, kadangkala cinta itu di awal doang. Dapat setahun hilang tuh cinta. Aku nggak cinta. Akhirnya ini istri dipanggil sama Umar bin Khattab. Kenapa engkau terus terang mengatakan tidak cinta kepada suamimu? Kata sang istri, ya Amirul Mukminin, dia itu maksa aku. Boleh aku berdusta? Kata Umar bin Khattab, iya, boleh kau berdusta. Termasuk dusta yang diperbolehkan urusan cinta dan sayang antara suami istri. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit sekali rumah yang dibangun di atas cinta. Terus kenapa kok masih bertahan rumah tangga orang-orang ini? Walakinnan nas yata'amaluna bil ihsani wal islam. Tapi orang itu bergaul dalam rumah tangganya karena atas bimbingan Islam. Diperintahkan untuk berbuat baik sama istrinya. Dia melakukan itu karena memang diperintahkan oleh agama. Mungkin sudah nggak cinta. Tapi kalau rumah tangga ini nggak ada Islam di dalamnya, nggak ada ihsan, ketika ada kebencian, selesai urusannya. Suami akan mukul istrinya. Mungkin istri akan membakar suaminya. Kejadian-kejadian yang kita lihat. Ada suami yang bunuh istrinya. Ada istri yang menyiramkan bensin kepada suaminya. Ada istri yang berkonspirasi untuk membunuh suaminya. Kenapa? Ketika Islam dan ihsan itu hilang, itu yang akan terjadi. Cinta udah nggak ada. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Maka yang akan terjadi kekacauan kemudian dalam rumah tangga tersebut. Ketika tidak ada di Islam. Kalau cuma modal cinta menikah, subhanallah jemaah. Kita lihatlah bagaimana Rasul SAW menikah. Menikah sama janda. Kesian sama keluarganya. Kesian sama anak-anaknya. Menikah sama janda lagi. Bukan karena udah ada cinta. Bukan. Ada Islam dan ihsan. Itu modal utama. Makanya orang kalau menikah itu jangan berkata, Ustaz, Ana belum sayang, belum cinta sama dia. Nanti ditumbuhkan cinta. Yang penting sudah cocok. Sampai-sampai tatkala ada seorang bermusyawarah kepada
Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia hendak menikahkan putrinya. Apa kata Hasan al-Basri? La tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan engkau menikahkan putrimu kecuali dengan laki-laki yang bertakwa. Yang bertakwa. Kenapa? In ahabbaha akramaha. Kalau suaminya cinta, kalau laki-laki bertakwa ini cinta sama putrimu, maka dia akan memuliakan putrimu. Wa in lam yuhibbaha lam yadlimha. Tapi kalau ternyata nih laki-laki nggak cinta sama putrimu, melihat ada kekurangan di putrinya ini dan itu, nggak cinta sama putrimu, lam yadlimha. Dia tidak akan menzalimi putri. Dia tidak akan menzalimi. Subhanallah. Itulah ketakwaan. Maka kenapa kita dituntut untuk berhati-hati memilih pasangan hidup kita? Kemudian ingat para suami, dia harus menjadi pakaian buat istrinya. Subhanallah jamaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri-istri kalian tuh pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Apa sih tugas pakaian ini? Menghangatkan ketika dingin. Mendinginkan ketika panas. Menyelamatkan dari binatang, dari serangga. Pakaian itu menutupi aib dan kekurangan. Maka jadilah pakaian. Karena ada suami yang sudah bertahun-tahun jadi suami, tapi belum jadi pakaian. Masih suka ngomongin kejelekan istrinya kepada orang lain. Atau istri juga ada yang seperti itu. Masih suka menggibahin pasangan hidupnya. Ada lagi laki-laki yang na'udzubillah, entah di kantor, adakah yang seperti itu. Dia suka menceritakan peristiwa dia bersama istrinya di atas ranjang bersama istrinya. Iya. Ini suami yang tidak jadi pakaian. Malah dia mencuri pakaian istri. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min a'zamil amanati 'indallahi yaumal qiyamah." Termasuk amanah yang paling besar di sisi Allah. Dan riwayat lain dikatakan syarrun nas. Termasuk orang yang paling buruk di sisi Allah Azza wa Jal. Pada hari kiamat nanti, ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi. Seorang laki-laki menggauli istrinya dan istrinya menggaulin dia. Thumma yanshuru sirraha. Kemudian dia menyebarkan rahasia ranjangnya tuh sama istrinya, dia sebarkan. Ada perempuan yang cerita, ada laki-laki yang cerita. Sampai dicontohkan yang melakukan seperti itu, kata Nabi SAW, seperti setan laki-laki, setan jantan dan setan betina menggauli di pinggir jalan. Dilihat orang. Engkau menceritakan sesuatu yang tertutup. Maka tolong para suami, itu amanah. Engkau nggak perlu ceritakan. Ketika ada kawan di kantor yang menceritakan, maka engkau kasih nasihat. Agar dia tidak menjadi seperti setan jantan dan setan betina. Di dalam rumah tangga kadangkala jamaah, ya terjadi perceraian, harus berpisah. Maka tetap jadi pakaian engkau. Tutupin kekurangan istri. Istri menutupin aib suami. Karena kadangkala setelah terjadi perceraian, aib itu diumbar. Sang suami menyebarkan aib istrinya, istri juga seperti itu. Udah selesai. Pernah ada cinta dahulu. Ada kenangan-kenangan indah. Jangan dilupakan. Yang buruk itu ditutupin. Yang baik itu yang disebarkan. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki. Ini dalam kitab Al-Mustatraf. Ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya. Ketika istrinya hendak pergi, udah selesai masa iddahnya, istri kan keluar dari rumah. Qala laha, sang suami berkata kepada istrinya, Isma'i, wal yasma' man hadar. Aku minta engkau dengarkan. Dan semua yang hadir di sini juga hendak mendengarkan. Inni wallahi
i'tamattuki biraghbatin. Demi Allah aku bersandar kepadamu karena cinta, karena kesukaanku. Wa asyartuki bimuhabbatin, dan aku menggaulimu dengan cinta. Walam ajid minki zallah, dan aku tidak mendapatkan di dirimu kesalahan. Walam yadkhulni anki mallah, dan juga bukan karena kejenuhan. Bukan karena aku jenuh kepadamu. Enggak. Walakinnal qadha kana ghaliban. Tapi ketentuan Allah, ya yang sudah menentukan kita harus berpisah. Ini kata suami di depan orang-orang. Padahal yang namanya rumah tangga kan adalah keributan. Tapi sang suami mengatakan itu hal yang wajar. Maka dia tidak bongkar tentang apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Tapi udah takdirnya memang nggak bisa dilanjutkan. Nih para suami harus baik. Apa kata istrinya? Juziti min sahibin wa mashubin khairan. Semoga engkau dikasih balasan oleh Allah sebagai orang yang menemani dan ditemani dengan balasan yang baik. Famastaqlaltu khairak. Aku tidak pernah melihat, aku tidak mengecilkan kebaikanmu. Wala syakautu dhairak, dan aku tidak pernah merasakan bahaya dari dirimu. Wala tamannaitu ghairak, dan aku tidak pernah berangan-angan untuk menikah dengan laki-laki lain. Wala ajidu laka minar rijali syabihan, dan aku tidak mendapati dari laki-laki yang mirip dengan engkau. Walaysa liqadha'illahi madfa'. Ya, karena takdir Allah sudah berlaku, nggak ada yang bisa menolak. Wala min hikmatin alaina mamna, dan ya sudahlah. Mudah-mudahan ada hikmah di balik itu, di balik perpisahan ini. Seperti itu ya. Awala min hukmihi alaina mamna. Ya, ini hukum Allah kalau sudah berlaku, ya gak ada yang bisa menghalanginya. Maka apabila itu terjadi, jangan sampai anak-anak jadi korban. Korban apa? Korban suami yang gak baik. Karena ada suami yang menghalangi anaknya untuk berjumpa dengan istrinya, dengan ibunya mereka sendiri. Dan ada perempuan-perempuan yang juga menghalangi anaknya untuk berjumpa dengan papa. Dia tebarkan kebencian kepada anak. Dia kasih vaksin yang membuat anak itu tumbuh besar durhaka kepada bapaknya atau ibunya. Yang terakhir, jangan suka suami. Jangan bermain-main dengan tolak dan cerai. Jangan. Karena ucapan tolak itu seriusnya serius, humornya serius. Dan engkau hanya punya kesempatan 2 kali bercerai dengan istrimu yang boleh rujuk. Yang ketiga kali, engkau nggak boleh rujuk. Mungkin nanti bisa dibaca firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Baqarah 229 ya. Kemudian nanti juga dibaca surat At-Talaq di ayat pertama. Semoga dengan cara seperti itu kita dapat menjadi suami yang baik, yang tidak bermudah-mudahan menceraikan istrinya. Barakallahu fiik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.